Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Saya MB Supriyandi dari SMP ITR Raudhal Bantani, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya. Bapak Guru Ibu hebat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk hidup, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu Guru hebat, kita tahu bahwa pendidikan adalah menuntun, dan Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya menganalogikan sebagai bahwa pendidik itu sebagai petani dan anak-anak didik ini dianalogikan sebagai biji dalam sebuah persemaian, yang mana biji bibit dalam sebuah persemaian ini memiliki keunggulan yang berbeda-beda, memiliki kualitas yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita menuntun anak ke arah yang lebih baik, sesuai dengan bakat dan kemampuan serta kebutuhan tanpa merubah karakter dan wataknya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak itu unik. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menuangkan pemikirannya bahwa pendidik ini dianalogikan sebagai petani dan anak-anak didik kita ini diartikan sebagai bibit-bibit atau biji tumbuhan yang ada dalam sebuah persemaian, yang mana mungkin persemaian ini diibaratkan sebagai sebuah kelas. Dalam sebuah kelas ini, anak-anak yang kita didik ini memiliki keragaman yang beragam. Bapak Guru Ibu hebat, yang kita ketahui bahwa dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Yang mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk. Pendidikan menyesuaikan konteks, harus menyesuaikan konteks lokal, konteks sosial, budaya, kemudian konteks lingkungan di mana anak-anak kita berada. Jadi dalam pendidikan ini kita harus benar-benar mempertimbangkan kodrat alam, ya. Selain kodrat alam, kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zaman, yang mana kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, menekankan anak memiliki keterampilan dan kemampuan menyesuaikan diri pada zamannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam setiap tujuan pendidikan, bahwa pendidikan ini harus disesuaikan pada zamannya, harus disesuaikan dengan kodratnya, harus disesuaikan dengan zamannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya yakni trilogi pendidikan, Ing Arsa Sing Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tukuri Handayani. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah gambaran dari implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita implementasikan di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan berpusat pada murid, maka perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus melakukan pemetaan atau identifikasi terlebih dahulu terhadap 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, dan profil belajar murid.
Apabila ini sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan kegiatan belajar mengajar yang berdiferensiasi dengan menyiapkan variasi pendekatan pembelajaran di tengah keberagaman karakteristik murid yang ada. Hal ini menuntut kreativitas atau inovasi dari guru untuk melakukannya. Nah, jadi sebagai pendidik, kita hanya memfasilitasi dan sebagai leader saja di ruang kelas ya, yang mana semuanya kita upayakan berpusat pada murid. Nah, ada 3 strategi diferensiasi yang harus dilakukan. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menentukan apa yang akan kita ajarkan pada murid-murid yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Apakah siswa belajar mandiri atau belajar kelompok? Bagaimana memenuhi kebutuhan murid? Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Seberapa banyak bantuan yang diberikan? Siapa saja yang memerlukan bantuan? Sedangkan diferensiasi produk adalah tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Memberikan tantangan, memberikan pilihan kepada murid, memberikan kesempatan untuk berekspresi dan berekspektasi. Pelajaran yang berdiferensiasi harus dibangun dengan yang disebut dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar dan guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap atau praktik yang mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang berdiferensiasi. Ada beberapa faktor yang menjadi karakteristik atau ciri lingkungan belajar yang berdiferensiasi, yaitu setiap orang di kelas saling menghargai. Setiap orang akan dihargai, murid merasa aman dan harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, serta guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, dengan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, maka akan terbentuk kepemimpinan pada murid, student leadership, di mana murid menjadi bertanggung jawab dan menjalankan perannya sebagai murid yang dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik untuk dirinya maupun masyarakat di sekitar. Sedangkan pada sisi pendidik, kita sebagai pendidik, kita akan menjadi sosok pemimpin pembelajar yang dapat mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah yang selalu berpusat dan berpihak pada kebutuhan murid. Akhirul kalam dari saya, MB Supriyandi dari SMP ITE Ar-Raudhah Al-Bantani. Ini ada pepatah mengatakan, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Guru mulia karena karya.